lagi di channel aku Afriza Umami. Di sini hari ini aku mau sharing-sharing aja sih. Jadi di sini ada salah satu wardi dari Stipendium Hungarikum. Nanti akan sharing aja bagaimana terus perjalanannya, kenapa mengambil beasiswa ini, terus background dari beliau yang terpenting seperti itu. Langsung saja, di samping saya ada Pak Helta. Ya, silakan Pak, perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan diri ya? Ya. Nama saya Helta Anggia. Saya awardee Stipendium Hungarikum di tahun 2020. Di sini di University of Szeged, mengambil jurusan Faculty of Humanity and Social Science. Jadi, itu fakultasnya. Kalau jurusannya lebih kepada Doctoral School of Education. Sebelum datang ke sini ngajar ya di Universitas Bandar Lampung di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, Bapak sebagai apa di sana? Sebagai dosen. Sebagai ketua program studi ya guys. Mantan ketua program studi. Ya, sebelum beliau berangkat, jadi kan harus dialihkan ke yang stay di sana kayak gitu ya Pak ya. Jadi beruntung sekali saya bisa dalam satu angkatan dengan Bapak Kaprodi. Mantan Kaprodi. Mantan. Oke, terus lanjut. kenapa Pak kok mengambil beasiswa ini seperti itu? Beasiswa ini sebenarnya kalau dibanding sama beasiswa lain termasuk agak kurang populer sih. Tapi sekarang udah semakin populer karena tahun ini untuk seluruh Hungari yang menerima hampir 100 orang. Jadi kenapa ngambil beasiswa ini ya pastinya normal ya, kalau para pencari beasiswa itu daftar beasiswa macam-macam dan banyak, dan di antara banyak kegagalan itu biasanya ada yang berhasil gitu. Jadi ya saya terus kebetulan ini tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya juga udah mau, tapi mungkin karena terlalu sibuk dan mengabaikan gitu kan, jadi baru bisa diambil tahun ini. Dan setelah dapat testimoni dari para senior ataupun alumni dari Stipendium Hungarikum di Hungaria, ternyata beasiswa ini juga menjadi salah satu cara agar kita bisa menempuh pendidikan di Eropa di sebuah universitas yang memiliki kualitas yang diakui di dalam European Framework, ya salah satunya di University of Szeged di Hungaria gitu. Oke, ya gitu ya guys. Terus kira-kira Pak, apa aja yang perlu disiapkan sebenarnya, yang paling esensial ya. Yang paling krusial itu tentunya pertama ini dulu ya, cari informasi kampus mana yang mau dituju di Hungaria. Jadi kalau terutama bagi mereka yang mau melanjutkan studi S3 pastinya harus berhubungan dengan calon supervisor. Nah, supervisor itulah nanti yang memiliki peran penting dalam merekomendasikan kita untuk diterima di dalam beasiswa Stipendium Hungarikum. Nah, selain itu pastinya teman-teman semua harus menyiapkan paspor, karena nggak mungkin bisa ke Hungari kalau tidak punya paspor. Lalu tes bahasa Inggris itu yang penting. Sejauh ini sih yang diminta persyaratannya, kalau untuk master biasanya 5,5 untuk IELTS ya, dan PhD itu minimal harus punya skor 6 gitu. Terus teman-teman harus juga mempersiapkan biaya prakeberangkatan seperti tes kesehatan, cek hepatitis A, hepatitis B, C, dan kemudian cek HIV juga. Dan persiapkan mental nanti akan diikuti dengan tahapan-tahapan yang datangnya satu persatu gitu. Jadi memakan waktu yang cukup lumayan lama ya, hitungan bulan. Jadi selain modal intelektual, modal materi juga, terutama finansial ya, juga butuh kesabaran gitu. Jadi prosesnya, kalau saya dulu sih daftarnya di bulan Januari 2019. Jadi baru bisa berangkat ke Hungaria itu di awal September 2020 ya. Gitu. Ya guys, jadi itu tadi ya ceritanya tentang kenapa dan bagaimana, apa yang perlu disiapkan di beasiswa Stipendium Hungarikum ini. Oke, terima kasih ya Pak Helta. Sekarang kita move to the other person. Ini dia. Hai, Siasto. Jadi hari ini
Plus lagi satu orang namanya Pak Suherman. Pak Suherman, silakan perkenalkan diri Pak, dari mana dan dari institusi mana? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suherman. Saya asal dari Provinsi Lampung. Saya mengajar di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di program studi pendidikan matematika. Jadi untuk pertanyaan buat Pak Suhe, karena tadi tentang beasiswa sudah dipaparkan sedikit ya. Nanti kalau ingin tahu lebih dalam bisa aja langsung itu kepoin aja di www.stipendiumhungarikum.hu ya. Kalau nggak salah ya, semoga nggak berubah. Untuk sekarang kita sharing tentang saat touchdown di sini Pak, di Hungaria Pak, karena Hungaria itu punya itu ya banyak apa namanya nih regulasi-regulasi baru tiap bulan kayaknya, apalagi saat pandemi COVID Pak. Mohon diceritakan Pak. Oke, baik. Jadi pada saat ini masih dalam situasi pandemik, mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang sudah berangkat sebelumnya. Jadi mereka ketika datang di Hungari langsung bisa ngurus administrasi dan seterusnya. Ya, jadi untuk tahun 2020 memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sudah berangkat lebih dahulu. Jadi saat itu saya meninggalkan Indonesia, meninggalkan Indonesia untuk studi di Hungari. Itu pesawat keberangkatan di tanggal 2 September tepatnya, dan di tanggal 1 September memang ada regulasi baru bahwa kami yang mahasiswa awardee di Indonesia ini untuk ke Hungari itu harus awalnya PCR 2 kali ya, PCR 2 kali, dan kita sempat mencari lama di mana tempatnya. Kalau dari Lampung memang tidak ada, cuman harus ke Jakarta. Cuman regulasi per 1 September PCR tadi tidak diberlakukan lagi di Hungari. Jadi kami yang berangkat mulai tanggal 1 itu harus karantina dulu. Nanti di sini akan di PCR 2 kali. Nah, untuk saya kemarin berbarengan dengan teman saya itu Pak Helta Anggia, itu di tanggal 2 kami di Otalmi, dormitorinya Zeget untuk di Fakultas Humanities and Sciences. Kami di sana tanggal 2 datang, tanggal 3 kami PCR, tanggal 5 kami PCR yang kedua, dan tanggal 7 itu hasilnya keluar. Kemudian kami harus email lagi dengan otoritas di Hungari bahwa kami harus segera bebas untuk menyelesaikan administrasi kami karena kita sudah punya 2 PCR. Terus kemudian tanggal 11 kami keluar dari karantina. Harusnya memang tanggal 8, 9 sudah bisa urus ya. Cuman kami kemarin sempat browsing-browsing dan tanya-tanya dari beberapa teman, dan akhirnya inisiatif kami, kebetulan ada inspirator juga dari Mbak Afriza Umahmi, coba di Hai. coba di email coba ke otoritasnya, dan ternyata benar sarannya Manjur. sangat bagus, manjur ya Mbak. Terus kemudian kami tanggal 11 pulang. Nah, sampai kami di flat ya, kalau di sini flat atau apartemen, cuman kami tidak menyewa dormitory karena memang letaknya cukup jauh dari kampus. Cuman kalau teman-teman nanti mengambil yang medicine ya, itu sepertinya dekat dengan kampus, itu nggak apa-apa kalau misalkan di hotel Di Apati. di Apati maksud saya ya, di Apati. Terus kemudian kami di sini setelah beberapa hari, 1 hari di sini ya, kami harus ngurus berkas dokumen. Dan ini pertolongan Allah juga, dalam 1 hari kami sudah menyelesaikan 8 step administrasi. Apa aja Pak, bisa disebutkan? Ada, kami harus mengurus di imigrasi. Jadi kami ngambil resident permit. Di sana berkasnya cukup panjang, mungkin nanti itu apapun berkasnya nanti bisa di share selanjutnya. Terus kami kemudian ngambil data NEC ya, pajak dulu, terus kemudian ke NEC, ke governmentnya. Terus kemudian di sela-sela waktu ini kami menyempatkan untuk kelas bahasa Hungari ya, sudah ada 4 tahap. Terus kemudian kami ke government ya, ke government buildingnya tadi. Terus kemudian kami ke bank
ngurus administrasi bank, dan tidak selesai dalam satu waktu itu, cuman kami data-datanya sudah dikumpulkan semua dan keesokan harinya itu baru bisa diproses. Ini tunjukin Pak data banknya segini Oke, Pak. ini data bank yang sudah diproses, Banyak banget yang banget yang harus ditandatangani, dan menjadi catatan untuk proses administrasi di sini sangat cepat sekali ya, dalam hitungan menit lah ya, nggak sampai lebih dari 10 menit, apalagi kalau di imigrasi itu sebentar sebenarnya, terus kemudian di NEC untuk ngambil NEC data sheet juga sebentar gitu. Di data bank juga tadi sudah cepat sekali ya. Terus kemudian student office kami harus ngurus temporary student ID, itu juga cepat waktunya. Terus kemudian kami mengaktifkan library card. Untuk cardnya memang jadi dalam waktu 2 minggu, cuman kami sudah punya card sementara yang itu bisa digunakan untuk mengakses perpustakaan ini. Jadi untuk PSD ada 15 buku yang bisa dipinjam, jadi cukup banyak. Udah ya. Jadi ini guys perpustakaannya. Kami ini ada di samping perpustakaan sebenarnya. Nah ini Pak Suherman, terus ini Pak Helta. Jadi di sini tuh banyak mahasiswa-mahasiswa yang sedang ya cuma ngadem sih. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi ya cerita tentang stipendium Hungarikum dan juga urus-urus berkas administrasi untuk tinggal di Hungaria, terus ngurusin ini ya new student di international office. Ini sebenarnya kantor ini bukan kantor international office, ini library, tapi juga mengurusi juga tentang ini student, terutama tentang asuransi kesehatan dan juga tentang temporary or apalagi Pak, permanen student ID, terus register menjadi member di library juga. Oke, sekian dulu ya dari kita, nanti dilanjutin lagi di vlog selanjutnya.